Halo Sagittarius, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Sagittarius. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaannya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Dan energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi, pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Temperance, ada Two of Swords, ada Ten of Cups. Di sini ada Six of Cups dan ada The Devil. Oke. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Temperance. Ini sepertinya apa ya? Kayak sebuah keseimbangan dalam hidup ya. Ini juga tentang sebuah keadilan dalam kehidupan kamu yang akan kamu dapatkan. Ada sebagian kamu yang memang saat ini dalam situasi atau kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Tapi saya melihat berlahan akan ada perubahan yang cukup drastis, oke? Perubahan yang cukup signifikan di sini. Ini bisa tentang ada sebagian kamu yang memang apa ya, kayak kehilangan pekerjaan atau dalam hubungan itu ada masalah, ada pengkhianatan atau perselingkuhan, atau ada orang ketiga yang ikut campur, atau dalam bisnis kamu yang mungkin sedang ada kendala, ada persaingan yang mungkin tidak sehat, apapun itu ya, saya melihat keadilan akan kamu dapatkan di sini. Apa yang menjadi milik kamu itu akan tetap menjadi milik kamu. Gimana pun ya, gimana pun orang di sini berusaha untuk mungkin dalam hubungan memisahkan kamu, bagaimanapun orang ingin menghancurkan karir atau bisnis kamu, tapi jika itu memang untuk kamu ya tetap akan untuk kamu. Jadi jangan khawatir di sini. Saya melihat di sini akan ada keseimbangan, akan ada keadilan dalam kehidupan kamu. Atau bahkan di sini ada ya yang mungkin memang jatuh ya, sedang terpuruk. Mungkin dalam pekerjaan sedang apa ya, sudah kehilangan pekerjaan, dalam karir, dalam bisnis ya mungkin banyak ruginya daripada untungnya. Tapi di sini pada akhirnya semua yang terjadi itu punya alasan ya. Bisa saja semua yang terjadi itu benar-benar untuk bisa kamu mendapatkan sesuatu hal yang jauh lebih baik lagi. Artinya di sini ini kartu yang positif ya. Artinya baik di sini. Jadi untuk kamu yang saat ini sedang dalam situasi dan kondisi yang terpuruk atau berada di titik terendah, yakin akan ada perubahan ya. Pelan-pelan jalan takdir akan mengantarkan kamu kepada kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang luar biasa, yang tentunya jauh lebih baik dari sebelumnya, baik dalam sebuah hubungan, karena mungkin di sini ada yang gagal, ada yang bercerai, ada yang mungkin kehilangan sebuah pekerjaan, apapun itu, tapi akan tergantikan dengan sesuatu hal yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Atau bahkan di sini mendapatkan sesuatu hal yang melebihi dari ekspektasi kamu, atau bahkan di luar nalar kamu. Ini adalah rahasia kehidupan.
kehidupan kadang banyak kejutannya. Jadi tetap berpikir positif aja, tetap berprasangka baik aja. Meskipun banyak hal-hal yang tidak mudah yang kamu harus lewati, tapi itu tadi, selalu ada kejutan, selalu ada hal-hal yang tidak terduga. Oke, dan itu bisa datang dalam hidup kamu. Jadi tetap yakin ya, tetap yakin bahwa Tuhan akan memberikan kamu yang terbaik, Tuhan akan memberikan kamu jalan untuk bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik atau luar biasa. Ada two outward, memang ini tidak lepas ya, tidak lepas dari sebuah perjuangan, tidak lepas dari sesuatu hal yang memang menyulitkan kamu, atau memang ada ujiannya, ada cobaannya, ada rintangannya, tapi di sini ada hal yang akan kamu lakukan. Kamu tidak berhenti untuk bisa berjuang ya. Kamu tidak berhenti hanya di situ saja. Meski belum sampai ke tujuan, kamu tidak akan berhenti. Apapun ujiannya, apapun rintangannya, kamu berusaha untuk tetap melanjutkan kehidupan kamu, untuk tetap struggle, untuk tetap kuat. Oke. Dan saya melihat di sini juga ada sebuah kayak ada pertemuan ya. Ini bisa pertemuan dengan seseorang yang akan memberikan kamu kesempatan, akan memberikan kamu peluang. Bisa tentang peluang itu terlihat kecil, tetapi ternyata hal kecil itu mampu membuat kamu merubah segalanya. Oke, karena di sini ada apa ya? Ada kegigihan, ada tekad yang sangat kuat. Ya mungkin dari kegagalan ya, dari kehancuran, dari perpisahan, banyak hal yang membuat kamu jadi lebih struggle, lebih kuat lagi di sini. Oke, lebih berjuang lagi untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik dalam kehidupan kamu. Artinya ya banyak hal ya yang mungkin menimpa kehidupan untuk sebagian kamu yang pada akhirnya semua itu membuat kamu jadi lebih kuat di sini. Ada Ten of Cups dan kamu sadar untuk bisa sampai ke tujuan kamu memang banyak hal ya. Banyak lika-likunya, kadang jalannya itu mendaki, kadang jalannya menurun, banyak ya yang harus kamu lewati. Artinya ini adalah sebuah proses tahapannya untuk kamu sampai di titik itu. Tapi pada akhirnya di sini kamu punya mental yang kuat ya. Meski mungkin jatuh, bangun, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Itu yang membuat kamu sepertinya lebih kuat, lebih tahu bagaimana caranya untuk menaklukkan jalan ini, proses ini. Kamu nggak mau kebalikannya, kamu nggak mau pada akhirnya kesulitan ini membuat kamu menyerah, membuat kamu putus asa. Ya mungkin ada juga ya sebagian kamu merasakan capek, lelah di saat kamu udah berjuang, tetapi mungkin hasilnya masih gitu-gitu aja, hasilnya masih belum sesuai dengan harapan. Tapi pada akhirnya di sini kalau kamu capek ya kamu boleh istirahat dulu, jeda dulu, tapi bukan berarti kamu berhenti di situ. Artinya kamu harus tetap melanjutkan kehidupan. Artinya setiap hidup pasti punya masalah sendiri-sendiri ya. Tapi yakin kamu punya mental yang kuat untuk bisa melewati semua itu, baik ujian dalam rumah tangga, baik ujian dalam finansial kamu, karir kamu, bisnis kamu yang sedang kamu, usaha kamu yang kamu sedang jalani saat ini. Apapun cobaannya, saya yakin kamu punya mental yang kuat untuk bisa menghadapinya, untuk bangkit lagi, meski mungkin mulai dari nol lagi, tapi itu adalah sebuah pembelajaran ya. Yang pada akhirnya di sini saya melihat kamu punya pondasi yang kuat, ada Six of Cups di sini. Kamu pada akhirnya punya pondasi yang kuat ya, punya komitmen terhadap diri kamu sendiri untuk tidak mau menyerah dengan apapun yang terjadi. Dan di sini saya melihat juga ada support ya. Ini bisa tentang orang masa lalu, tentang sahabat atau teman yang memang tulus yang selalu ada untuk kamu. Jadi ada kalanya juga kamu terkadang butuh seseorang untuk teman bercerita, berbagi. Dan saya melihat di sini ada support yang luar biasa ya. Ini tentang orang masa lalu mungkin, atau orang yang baru kamu kenal, tetapi ada chemistry-nya, ada sesuatu hal yang terjalin di sini. Oke, ada sesuatu hal yang kembali membangkitkan semangat kamu, karena mungkin apa ya, punya cerita masing-masing dan sama-sama berbagi tentang semua itu, sama-sama belajar tentang apapun arti sebuah kegagalan, oke, arti sebuah keterpurukan, jadi sama-sama belajar ya. Jadi banyak hal positif yang akan kamu dapatkan di saat kamu bertemu dengan orang dari masa lalu atau orang yang baru kamu kenal. Ada The Devil ya, ini tidak lepas ya, dalam hidup selalu ada orang yang suka dan tidak suka di sini.
Ada mungkin yang memang nggak suka dengan proses kamu, ada yang mungkin iri, atau mungkin nggak suka dengan pencapaian kamu, atau ada orang yang suka melihat kamu gagal, oke? Ada orang yang tersenyum melihat kamu hancur, ada ya, yang mungkin di depan kamu dia baik, tetapi ternyata di belakang kamu menyimpan dendam, menyimpan kemarahan, oke, menyimpan apa ya, kayak bahagia aja dia lihat kalau kamu sedang terpuruk. Ada orang-orang yang seperti itu. Hidup tidak lepas dari pro dan kontra. Ada yang suka dan yang tidak suka. Di sini ada the devil. Saya merasakan ya, untuk proses kamu selalu ada aja orang yang nggak suka. Bahkan orang yang nggak suka ini bisa tentang orang terdekat ya. Entah itu teman, sahabat, yang pura-pura jadi sahabat, atau mungkin ada keluarga yang iri atau apapun di sini. Tapi kita tidak pernah tahu ya perasaan orang lain. Yang terpenting kamu harus berhati-hati. Kamu harus waspada terhadap seseorang yang seperti ini. Jangan sampai di depan kamu baik, ternyata di belakang kamu dia mungkin memang suka dengan kehancuran, atau bahkan dia ikut andil dalam apa ya, kehancuran dalam kehidupan kamu. Itu bisa terjadi. Jadi hati-hati, jangan terlalu gampang percaya, oke? Jangan terlalu gampang percaya terhadap sesuatu hal yang terkesan berlebihan baiknya. Jadi hati-hati, karena itu bisa saja manipulatif, oke? Kita lanjut. Oke, di sini ada the way you project yourself, ada what you want to be known. Di sini ada relationship, ada your goals, dan di sini juga ada your destiny. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini saat ini ya fokus kamu adalah tentang diri kamu sendiri ya. Kamu sudah tidak terlalu mendengarkan apa yang orang lain nilai, apa yang orang lain pikirkan tentang kamu, karena mungkin di sini ada yang kamu capai, proses yang kamu capai ini luar biasa, kehidupan yang kamu dapatkan ini luar biasa. Ada yang tidak suka, ada yang meragukan, terserah ya apa yang orang pikirkan, apa yang orang nilai. Yang terpenting fokus kamu adalah saat ini tentang kehidupan kamu, tentang bagaimana cara kamu untuk mempertahankan apa yang sudah kamu miliki. Kamu di sini tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu tahu di sini bagaimana cara menghadapi situasi atau kondisi yang kayak gitu ya. Ya mungkin ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi di sini kamu berusaha untuk lebih menghindari sebuah perdebatan atau pertengkaran, menghindari hal-hal yang akan menambah beban dalam kehidupan kamu. Oke, artinya kamu sudah membuat batasan ya, membuat batasan dalam kehidupan kamu terhadap sesuatu hal yang kamu rasa itu tidak baik untuk kamu. Karena apa ya, di saat kamu berhasil itu banyak yang akan mendekat. Tapi di saat kamu berada di titik terendah banyak yang menjauh, bahkan semuanya yang menjauh. Itu normal ya terjadi. Jadi di sini kamu harus mampu untuk tahu mana yang benar-benar tulus, mana yang selalu ada apapun keadaan kamu, baik dalam keterpurukan, baik dalam kesuksesan, kebahagiaan, seseorang yang akan selalu ada, itu yang terpenting. Kamu harus tahu yang mana yang tulus dan mana yang tidak. Kamu nggak mau pada akhirnya, apa ya, pada akhirnya kamu terbawa kepada pengaruh yang negatif. Karena mungkin di sini ada yang berpura-pura baik ya, ada yang bertopeng, ada yang kayaknya ingin memanfaatkan. Jadi hati-hati. Jadi jangan sampai apa yang kamu miliki ini, apa yang kamu raih ini pada akhirnya hancur lagi, hilang lagi, berantakan lagi. Baik dalam karir, dalam hubungan. Jadi saat ini kamu harus lebih selektif ya, lebih sensitif, lebih peka terhadap sesuatu hal. Karena di sini kamu nggak mau apa yang kamu usahakan dengan susah payah, apa yang kamu perjuangkan, atau bahkan banyak hal yang sudah kamu korbankan di sini hancur sia-sia, berantakan sia-sia, gagal lagi. Kamu nggak mau hal itu. Hanya karena mungkin tentang ada ambisi atau hanya keinginan sesaat. Jadi penting untuk kamu lebih bisa mengendalikan diri kamu ya, untuk tidak terbawa apa ya,
terbawa alur yang negatif. Karena semakin kita sukses, semakin kita bahagia, itu cobaannya juga akan semakin banyak ya. Jadi penting untuk kamu lebih memikirkan, lebih mengendalikan, lebih memahami bahwa terkadang dalam hidup itu selalu itu rodanya terus berputar. Jadi penting untuk kamu lebih bisa mengendalikan diri, lebih bisa mempertahankan apa yang sudah kamu miliki, baik itu tentang hubungan, tentang karir, atau tentang bisnis. Jadi saya melihat kamu sudah tahu ya apa yang harus kamu lakukan dan apa yang tidak boleh kamu lakukan di sini. Karena di sini kamu punya tujuan yang mungkin masih perjalanan kamu masih belum sampai di sini. Jadi jangan sampai kamu ngulang dari bawah lagi, ngulang dari nol lagi. Jadi penting untuk kamu lebih bisa mengendalikan diri tentang keinginan sesaat atau ambisi. Jangan sampai ambisi itu justru menghancurkan kamu, yang membuat kamu gagal lagi. Jadi fokus terhadap apa yang ingin kamu capai, yang menjadi prioritas kamu itu artinya. Apa yang menjadi prioritas kamu, itulah yang harus kamu wujudkan untuk saat ini. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit yang mungkin terlihat sama baiknya. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk bisa memilih sesuatu itu ya sesuai dengan apa yang kamu butuhkan, tidak lagi sesuai dengan apapun yang mungkin tentang ambisi, hawa nafsu, keinginan sesaat, tidak lagi. Tapi kamu sudah lebih dewasa, lebih bijak dalam memutuskan dan dalam memilih apapun. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!